Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat sekali lagi bersama dalam majlis ilmu yang pada pagi ini seperti biasa kita akan isi dengan dua sesi. Sesi pertama, topik yang akan kita bahas tentang Al-Asma'ul Husna adalah nama Allah Al-Bari. Dan sesi yang kedua kita akan jawab beberapa soalan para jamaah. Pembahasan pertama tentang tajuk nama Allah Al-Bari. Nama Allah Al-Bari ini tidak begitu familiar di kalangan masyarakat Nusantara. Sebagaimana familiar di kalangan mereka nama-nama Allah lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Qadir. Tapi Al-Bari, setahu Ustaz, tidak begitu masyhur. Masih banyak lagi dari kalangan umat Islam Nusantara tidak begitu biasa dengan nama Allah Al-Bari. Padahal memahami nama Allah Al-Bari ini termasuk salah satu perkara yang sangat penting. Sampai di mana kepentingannya nanti Ustaz akan jelaskan. Nama Allah Al-Bari ini dia ada kaitan yang sangat erat dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Semua kita tahu kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci syurga. Membezakan Muslim dengan non-Muslim adalah la ilaha illallah. Dalam bahasa singkat, kurang sempurna pemahaman seseorang terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah apabila mereka tidak kenal nama Allah Al-Bari. Ringkasnya macam itu. Nanti Ustaz akan jelaskan.
Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, pertama-tama kita perlu tahu ada tak dalil dari Al-Quran tentang nama Allah Al-Bari. Sebab nama Allah tidak boleh direkayasa. Maksudnya tidak boleh direka-reka. Referensi atau rujukan nama-nama Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Sebab nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Terhenti ada atau tidaknya dalil dari Quran atau Sunnah Nabi yang sahih. Jawabnya ada. Allah berfirman dalam surat Al-Hashr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Huwallahul khaliq, dialah Allah yang Maha Pencipta. Al-Bari, yang mengadakan. Yang Maha mengadakan. Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Milik Allah nama-nama yang terbaik. Lahul asma'ul husna. Ada Allah sendiri yang sebut bahwa dia selain Al-Khaliq, creator, Maha Pencipta, dia juga Al-Bari, yang maha mengadakan. Yang sebelumnya tiada, sekarang jadi ada. Itu maknanya mengadakan. Cukuplah satu dalil itu untuk kita bawa di sini. Sekarang kita berpindah kepada makna Al-Bari. Ini juga mustahak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhalal jannah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, dia layak masuk syurga. Siapa yang menguasainya, man ahsaha, ada 3 makna. Dia perlu tahu 99 jumlah atau bilangan nama-nama Allah. Tak boleh kurang, itu syarat pertama. Yang kedua, dia mesti tahu makna setiap nama Allah. Al-Alim lain, Al-Halim lain, Al-Qadir lain, Ar-Rahman lain, Al-Latif lain, Al-Bari juga ada makna. Dan yang ketiga, dia berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Kalau selama ini kita tidak punya pasangan, kita minta supaya Allah adakan untuk kita. Panggil banyak-banyak, ya Bari, ya Bari. Kalau selama ini kita tidak ada anak, walaupun sudah kawin 10 tahun. Selama ini kita tidak punya cucu. Minta pada Allah dengan memanggil namanya Al-Bari. Ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan. Adakanlah untukku.
anak ke, cucu ke, pasangan hidup ke. Boleh. Jadi salah satu daripada menguasai al-asma'ul husna, kita kena faham maknanya. Bila faham, barulah meresap di sanubari kita. Barulah dapat memberi kesan. Ustaz buat contoh. Karena kita mengetahui Allah itu punya nama Al-Alim, Maha Mengetahui. Yang zahirnya, yang batinnya. Kan pemahaman kita terhadap nama Allah Al-Alim, Maha Mengetahui, dimanapun kita berada, kita tak akan buat maksiat. Walaupun jauh dari pandangan ibu bapa, walaupun jauh dari pandangan pasangan. Oleh sebab itu, seseorang yang hanya baik bila di khalayak ramai, tapi bila bersendirian, ketika outstation, overseas, buat perkara-perkara tak senonoh, yang dia malu bila dilihat oleh kenalannya, itu maknanya tidak mantap imannya terhadap nama Allah Al-Alim. Malah pemahaman kita terhadap nama Allah Al-Alim, kita tidak akan jadi orang munafik. Munafik itu kan maknanya cakap lain, buat lain. Depan lain, belakang lain. Double standard. Apa niat kita menghadiri majlis ilmu? Allah tahu. Allah tahu bukan kehadiran kita saja. Apa yang ada di dalam hati kita pun Allah tahu. Itu sebabnya apa saja pekerjaan yang kita lakukan senantiasa ikhlas lillah. Sebab Allah tahu motif pendorong kita berbuat sesuatu. Allahu Akbar. Itu betapa baiknya insan yang tahu nama Allah Al-Alim, itu baru satu. Macam mana kalau 99 nama Allah dia faham? Tak tahu jadi manusia macam mana baiknya. Oh dia. Perlu kita tahu makna Al-Bari. Perkataan Al-Bari, nama Allah, sifat yang ada di dalamnya Al-Bar'u. Al-Bar'u yaitu sifat bagi Allah yang mengadakan, ada dua makna. Mengandungi dua makna. Yang pertama membawa makna al-khalqu, penciptaan. Allah mengadakan, maknanya Allah mencipta. Yang kedua, al-bar'u membawa makna at-taba'udu anisyai' wa khulusuhu minhu. Dalam bahasa kita, menjauhi diri dari sesuatu. Seperti umpamanya kata kita kepada orang kafir, ana bari mimma taf'al. Aku berlepas diri terhadap apa yang kamu telah lakukan. Itu namanya bari. Berlepas diri.
Kamu menyembah berhala. Ana bari mimma tusyrikun. Aku berlepas diri terhadap apa yang kamu buat syirik itu. Atau kata-kata kita kepada sesama Muslim yang suka datang ke Bomo, percaya ramalan Bomo, kita kata, aku tak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Ana bari mimma taf'an, mimma ta'taqid. Aku berlepas diri terhadap apa yang kamu yakini. Percaya ramalan Bomo, kononnya begini, begitu. Ana bari. Itu makna bari menurut bahasa. Yang pertama dengan makna al-khalqu, mencipta. Yang kedua, berlepas diri. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 19. Qul innama huwa ilahun wahid. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya itu Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dan aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Allah suruh Nabi Muhammad katakan ini kepada musyrikin jahiliyah, penyembah berhala. Selain memberitahu Allah itu Esa, hanya Dia saja yang berhak disembah. Dan pada masa yang sama, Nabi berlepas diri. Aku tak bertanggungjawab terhadap syirik yang kamu lakukan, yaitu menyembah berhala. Itu dia. Menurut Imam Ibnul Qayyim pula, nama Allah Al-Bari mengandungi makna Dialah Allah yang mengadakan segala sesuatu. Daripada tiada menjadi ada. Dari tidak wujud menjadi wujud. Itu juga membawa makna Al-Bari. Nama Allah Al-Bari membawa kepada dua kemungkinan makna. Ada dua kemungkinan makna. Kata Imam Ibnul Qayyim. Pertama, Dia mengadakan segala makhluknya yang sebelumnya sebagaimana termaklum yang sebelumnya di sisinya. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala mengadakan makhluknya sebagaimana yang termaklum sebelumnya. Maknanya sebagaimana yang termaklum, yang tertera di dalam Lauh Mahfuz. Kita kan dah belajar iman kepada takdir. Allah Subhanahu wa taala suruh kalam menulis. Kalam bertanya, aku tidak tulis apa ya Allah? Lalu Allah yang memiliki ilmu segala-galanya, apa yang akan datang, beritahu pada kalam, kalam tulis. Sebagai contoh, pada tarikh sekian, tahun sekian, akan kawin Muhammad Yasin dengan Fatimah. Hasil perkawinan mereka dapat 9 orang anak. Sekian orang laki-laki, sekian orang perempuan.
Dan anaknya yang keenam bernama Abdullah. Dan Abdullah pada tarikh sekian, tahun sekian akan kawin dengan istrinya, dengan wanita yang bernama Zubaidah. Dia akan dapat anak sekian orang, cucu sekian orang. Contoh. Dan kata Nabi dalam hadis sahih, penulisan itu 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Itu sudah ada di dalam ilmu Allah. Lalu Al-Bari ini membawa makna pertama, Allah mengadakan makhluknya sebagaimana yang sudah termaklum sebelumnya. Sekarang faham? Yes, itu maksudnya. Allah tahu dah apa yang dia akan cipta. Beza dengan kita. Seminit, 2 minit akan datang pun kita tak tahu. Allah tahu segala-galanya. Lihat hebatnya Allah. Ini sebagaimana firman Allah, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Lihat muka surat 221. Lain bila belajar ada buku, ada kitab. Semakin yakin. Apa kata Allah? Tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak ada satu bencana pun yang menimpa dirimu, sakit ke, melainkan telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ini yang Ustaz jelaskan tadi. Ayat Quran. Itu sebabnya kita orang-orang yang beriman dapat kesenangan, syukur, dapat ujian, musibah, sakit, sabar. Sebab semuanya itu sudah tertera di dalam Lauh Mahfuz. Allah tinggal mengadakan saja lagi. Itu sebabnya sikap orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman beza bila mendapat sakit. Orang yang tidak beriman kerjanya menyumpah saja. Ya Allah, mengapa aku kena kanser? Padahal aku makan, aku jaga. Sebelum memasak, aku bersihkan betul sayur mayur. Aku tidak makan kecuali makanan-makanan yang dinasihatkan oleh dietitian. Mengapa si fulan itu makan sembarangan tapi tidak kena penyakit? Semua itu nampak sangat komen orang yang tidak ada akidah. Kalau ada pun tak mantap. Orang yang ada mantap, dia akan tersenyum saja. Sebagaimana yang Ustaz pernah jelas beberapa minggu yang lalu, sikap orang yang beriman bila dapat musibah. Antara tiga. Dia sabar, atau dia reda, malah dia kadang-kadang bersyukur. Sebab di balik musibah itu banyak nikmat. Antara lain penghapusan dosa, antara lain menandakan Allah sayang kepadanya, berpeluang untuk sabar. Bila ditimpa musibah malah diucap Alhamdulillah sampai 4 kali.
Nih, yang Ustaz ingin para jemaah sekalian miliki iman sampai ke tahap itu. Sebelum kita mati. Sebelum kita mati. Sebelum kita menghadap Allah. Yang kedua, kemungkinan makna yang terdapat di dalam nama Allah Al-Bari. Allah Subhanahu wa taala membalikkan segala sesuatu yang sebelumnya tidak wujud. Allah wujudkan. Sebabnya Al-Bari maknanya mengadakan. Mengadakan yang sebelumnya tiada. Allah jadikan tanah, Allah jadikan air, Allah jadikan api. Malah Allah SWT jadikan dari sesuatu yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan kami jadikan daripada air segala sesuatu. Segala sesuatu yang hidup ini, dia berasal daripada air. Apakah kamu masih tidak beriman? Begitu juga tentang Allah mengadakan manusia daripada tanah. Ini ayatnya. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqakum min turab. Allah telah menjadikan kamu daripada tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Cuma bezanya antara Al-Bari dengan Al-Khaliq, sama-sama membawa makna creator. Tapi Al-Bari, dia lebih menjurus kepada Allah mengadakan sesuatu yang bernyawa. Sesuatu yang bernyawa. Manusia, binatang. Tetapi sesuatu yang tidak bernyawa. Allah mencipta bulan, bintang, matahari. Allah tidak gunakan bari. Tapi khalik. Khalik pencipta. Creator. Khalik lebih kepada yang tidak bernyawa. Tapi bari lebih kepada yang bernyawa. Itu bezanya. Nah, sekarang kita sampai kepada bahagian apa kesan positif pada diri kita bila kita faham dengan nama Allah Al-Bari. Apa dia kesan? Ya, sudah setengah jam kita mendapat penerangan, dalilnya, makna Al-Bari menurut bahasa, makna Al-Bari menurut istilah agama. Setelah setengah jam kita dengar, apa kesan pada diri kita? Di sini Ustaz tulis ada 3 kesan utama. Kesan yang pertama, kita akan jadi orang yang tunduk dan patuh. Dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah, sepenuh hati. Segala ketentuan Allah yang telah mengadakannya, yang sebelumnya tiada. Kita ini, sebelumnya kan kita tiada.
Sebabnya pada ayat 2 dari surat Al-Mulk, Allah sebut mati dulu sebelum hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup semata-mata untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Disebut mati dulu. Mati sama dengan makna tiada. Baru hidup. Hidup maknanya ada. Sebabnya kesan pertama, beriman kepada nama Allah Al-Bari akan membuat kita jadi insan yang senantiasa patuh, tunduk kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Apalagi bila kita ingat kematian. Nasib kita di alam berikutnya, alam kubur dan alam akhirat, sangat ditentukan oleh aktiviti yang kita lakukan ketika di alam dunia. Banyak buat baik, banyak buat amal saleh, taat Allah, taat Rasul, nikmat kubur dan syurga menunggu. Allahumma ja'alna minhum. Tapi bila dalam hidup ini kita buat apa yang Allah dan Rasul larang, suruhan-suruhan Allah dan Rasul kita tak buat, larangan-larangan Allah dan Rasul kita langgar. Kalau kita mati, tak sempat tobat, na'udzubillah, menunggu azab dan siksa di alam kubur dan di alam akhirat, masuk neraka. Ingat selalu, kematian boleh datang bila-bila masa. Tadi malam Ustaz diminta untuk mengimami salat jenazah seorang kawan. Suami isteri, orang baik. Minta Ustaz salatkan jenazah setelah Isya. Alhamdulillah, cukup ramai yang ikut serta salat jenazah. Semua itu mengingatkan kita, bila pula turn, giliran kita. Jadilah orang yang bijak, bijaksana. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang beriman yang bijaksana?" Kata Nabi, ada dua sifatnya. Banyak ingat mati. Yang kedua, senantiasa memperbaiki bekal untuk dibawa sesudah mati. Jangan jadi orang yang bijak sini, bijak di dunia saja. Itu sebabnya pada hari Ahad yang lalu, kita bawa satu tajuk yang Ustaz tulis, bahaya orang yang alim tentang ilmu-ilmu keduniaan, tapi jahil tentang ilmu-ilmu akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sangat murka kepada orang itu. Kesan yang kedua, iman kepada nama Allah Al-Bari. Dia akan jadi orang yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah. Dia tak mau dekati. Lebih-lebih lagi syirik. Lebih-lebih lagi bid'ah.
Dua sebab itu penyebab utama kebaikan kita tidak diterima oleh Allah. Allah reject. Ustaz selalu sangat sebut perkara ini dan dalil-dalil. Itu sebabnya majlis ilmu seperti ini perlu dihadiri senantiasa. Sebab banyak macam mana pun ilmu kita tentang Islam, ilmu tentang Islam yang belum kita ketahui lebih banyak daripada apa yang sudah kita ketahui. Apalagi belajar agama ini kita fokus setelah pencen. Setelah umur 50 baru fokus. Yang dulu sibuk dengan dunia. Tak mengapa. Kita selalu sebut terlambat lebih baik dari tidak sama sekali. Better late than never. Nanti Ustaz akan kirim dalam grup satu pengakuan seorang tentera Amerika. Kalau tak salah, beliau tentera udara. Dengan taufik Allah, beliau memeluk Islam. Cukup menarik jalan ceritanya. Nanti Ustaz akan share. Ambil pengajaran. Sebab dalam Islam, orang kafir apabila dia masuk Islam, segala maksiat yang dia lakukan sebelumnya dihapuskan oleh Allah. Sehingga dia bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibu. Suci. Berkali-kali dia sebut, saya takut neraka. Saya mau masuk syurga. Mula-mula beliau tak mau isytiharkan keislaman. Tapi oleh salah seorang ulama di Arab Saudi kata, kita ni boleh mati anytime. Bila kamu tidak ucap, tidak memeluk Islam, sekarang, lalu 2-3 jam kemudian kamu mati. Kamu tidak dapat pengampunan. Tempatmu neraka. Menarik. Silakan nanti dengar. Walaupun beliau menggunakan istilah bahasa Indonesia. Tapi kita boleh faham insyaAllah. Nah, yang ketiga, terakhir. Kesan iman kepada nama Allah Al-Bari dia akan menjadi insan yang senantiasa menjauhkan dirinya daripada kehendak syahwat, hawa nafsu, dan syubhat. Kita pernah belajar, fitnah ada 2. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Pendorong seseorang ikut fitnah atau dilanda fitnah syahwat karena terlalu ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ingin mengadakan hubungan kelamin, lalu berzina. Homoseksual, lesbian, LGBT. Tak kira laki-laki ke, perempuan ke, kawin ke, tak kawin. Fitnah itu namanya fitnah syahwat. Ingin kaya cepat lalu rasuah. Orang tersebut sebenarnya telah ditimpa oleh fitnah syahwat.
Fitnah yang kedua penyebabnya adalah syubhat. Syubhat maknanya samar-samar. Dalam beragama pakai agak-agak. Itu maknanya syubhat. Belajar agama tanpa dalil. Hanya dengar cakap orang. Orang tersebut telah dilanda oleh fitnah syubhat. Macam mana Pak Ustaz cara untuk mengatasi dua jenis fitnah itu? Okey. Fitnah syahwat yang penyebabnya ikut hawa nafsu, cara melawannya adalah sabar. Sabar maknanya menahan. Ada perasaan ingin memuaskan nafsu seks di luar negara, jauh dari pandangan keluarga. Ingin berzina, lalu kita tahan. Tak mau. Itu tahan itu maknanya sabar. Ada peluang untuk rasuah. Boleh kaya dengan cepat. Tapi kita tahan, tak mau ambil. Jadi cara untuk mengatasi fitnah syahwat adalah sabar. Dan cara untuk mengetahui fitnah syubhat adalah yakin. Yakin. Dan yakin tak akan muncul kalau tidak belajar. Walaupun belajar juga tak akan mungkin sampai ke peringkat yakin bila belajar hanya sekedar dengar-dengar cakap orang. Dengar ceramah dari ustaz-ustaz yang tidak membawa apa-apa dalil Quran dan Sunnah. Cakap lepas. Oh, fadilat salawat ini, salawat ini, salawat ini. Tanpa membawa hujah dan dalil dari Quran atau Sunnah. Itu juga boleh membawa syubhat. Itu sebabnya Ustaz sangat jaga dalam menyampaikan apa saja cabang-cabang agama Islam, akidah ke, fiqh ke, akhlak ke, doa ke, zikir ke, mesti bawa dalil. Dengan itu baru kita dapat yakin. Ingat, Islam bukan agama nenek moyang. Islam agama ilmu. Referensi agama Islam, Quran dan Sunnah. Sebab Islam itu agama Allah yang Allah suruh Nabi Muhammad menyampaikan pada umat. Seseorang hanya tidak akan sesat bila pegangan utamanya Quran dan Sunnah. Untuk itulah buku-buku ini Ustaz tulis. Semampu yang boleh. Malah setelah selesai kuliah subuh tadi, Ustaz teringat nak buat satu buku. Yaitu buku tersebut dalam bentuk soal jawab. Soal jawab. Soal jawab. Ada 3 bahagian. Soal jawab bahagian akidah. Soal jawab bahagian ibadat. Dan soal jawab tentang akhlak. Mohon doa semua, mudah-mudahan Allah beri Ustaz kekuatan untuk berbuat sesuatu sebelum meninggal dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun apa yang Ustaz janjikan tadi,
Nama Allah Al-Bari sangat erat hubungannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab di dalam kalimat la ilaha illallah sebenarnya tersirat akidatul wala dan bara. Apa dia itu akidah wala dan bara, Pak Ustaz? Pembahasannya agak panjang. Al-wala daripada perkataan wali. Sayang, cinta, itu wali. Wala. Bara dari kata al-bari, berlepas diri. Di dalam kalimat la ilaha illallah, bahagian depannya la ilaha itu namanya bara. Kita berlepas diri dari segala jenis Tuhan. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kan maknanya berlepas diri. Tak mau sembah patung, emas, perak, busuk, gunung, malaikat. La ilaha. Tidak ada. Itu maknanya berlepas diri. Illallah. Kecuali Allah. Itu wala. Dari kata wali. Dengan makna kita sayang, cinta sangat kepada Allah. Sebenarnya Ustaz sudah tulis akidah wala dan bara ini di dalam buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tak salah pada jilid 2. InsyaAllah dalam satu Ahad nanti, salah satu dari hari Ahad, jam 10.30, Ustaz akan buat nota tentang akidah wala dan bara. InsyaAllah. Mohon doa. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan